Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Desa Kampung Medan. Yang sama kita hormati, kita muliakan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak kami yang kami sayangi. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah Masjid Al-Mukarramah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Sekarang kita sudah berkumpul di rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab Allah, ayat Allah pun sudah dibacakan. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Apa yang diberikan Allah? Satu, kata Rasul, nazalat alaihi musakinah, turunlah ketenangan di hati mereka. Jadi kalau terlalu risau dan galau menghadapi dunia yang sesaat dan sebentar ini, sering-seringlah hadir dalam majelis ilmu. Nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Saat Bapak Ibu ini duduk, Allah memandang, menatap, menengok, melihat kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaika. Tempat awak ini penuh dengan para malaikat. Cuman kalau ditengok kanan, tengok kiri, ke depan, ke belakang, tak nampak malaikat. Malaikat makhluk gaib. Dan pernah ditampakkan, penampakan itu dibuat Allah seperti seorang laki-laki yang tampan, rupawan, putih, bersih, harum, wangi, tinggi, semampai. Kata Rasul, itu tadi malaikat Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian ini. Kalau seandainya seperti itulah ditampakkan malaikat itu, putih, bersih, harum, wangi, tinggi, semampai, saya yakin Bapak dan Ibu, wabil khusus ibu-ibu, tidak akan fokus menengok saya, tapi sibuk nengok malaikat. Sementara Ustadz kalau bantu cukup makan daripada hendak jadi. Ini penuh dengan malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah. Nama-nama yang hadir ini sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya, di antara para malaikat. Bahkan dalam sebuah hadis sahih yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, ia korbankan sedikit waktunya, tenaganya, pikirannya, dan mungkin perasaannya untuk hadir sejenak dalam majelis ilmu, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Mudah-mudahan itulah yang kita dapatkan setiap memenuhi undangan majelis ilmu. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran yang mulia ini, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai manusia, kata Allah, beribadahlah kalian kepada Allah.
Yang mesti awak pahami dari ayat ini adalah bahwa ibadah yang kita lakukan ini mutlak perintah Allah. Baik ibadah wajib, sunat, sendirian, berjamaah, tanpa atau tersembunyi, mutlak perintah Allah. Kalau itu awak pahami bahwa ibadah ini disandarkan kepada perintah Allah, maka bagaimanapun beratnya ibadah akan terasa ringannya. Jauhnya jarak akan terasa dekat. Susah mengerjakan akan terasa mudah. Mengapa demikian? Ini mutlak perintah Allah yang menyebabkan kadang-kadang awak terhalang melakukan sebuah ibadah atau merasa susah dan payah karena salah dalam menyandarkan perintah. Ada orang menyandarkan perintah ibadah itu karena adanya orang lain. Iya, kalau ada orang yang melakukan. Kalau tidak, mungkin kita juga tidak akan mengerjakan. Mengapa Bapak tidak ikut ibadah itu? Orang lain juga tidak, Pak Ustaz. Masa awak? Ada orang awak rajin, tak ada orang awak mungkin berkurang kualitas, menunjukkan kepada kita kurangnya sandaran kepada Allah. Ada sebahagian orang menyandarkan ibadah ini karena jarak. Ya kalau dekat Pak, kalau jauh. Banyak orang tidak melaksanakan seruan ibadah dengan alasan jarak. Kenapa Bapak tidak sholat berjamaah ke masjid? Padahal Rasul dan sahabat kan sholat berjamaah ke masjid. Bukan awak tidak mau dong Pak Ustaz. Rumah awak jauh dari masjid. Tidak jauh lagi loh Pak, jauh. Saking jauhnya. Memangnya berapa jauh betul lah rumah awak dari masjid? Rasanya tidak akan berkilo-kilo betul lah Pak. Dari sini ke kampung Madinah berapa kilo Pak? 2 kilo. 2 kilonya Pak. Sahabat Sauban An-Nabawi, Rasul dan sahabat pergi menengok Sauban. Dari selesai sholat subuh sampai ke rumah Sauban sudah duha. Kalau awak jamkan 1 jam setengah. Tapi siapa Sauban? Sahabat yang tidak pernah tertinggal rakaat pertamanya sewaktu melaksanakan sholat berjamaah. Saking seringnya Sauban ke masjid sampai lengket nama masjid ke diri Sauban. Sauban An-Nabawi, Sauban kurang musujid. Karena sering ke masjid. Mungkin Pak Ustadz karena jalan Sauban di jalan sahabat ini lambat. Kalau kayak gini jangankan 1 jam setengah, 5 jam pun akan sampai deh Pak. Rasul dan para sahabat generasi terbaik, khairun nas, sebaik-baik manusia al-qarni yang hidup pada masa ini. Termasuk gaya jalannya sebaik-baik gaya jalan. Bagaimana gaya jalan Rasul dan sahabat? Dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi dijelaskan, Rasul kalau berjalan seperti bumi dilipat kepada mereka. Oh gaya. Awak yang berjalan hari ini penuh masalah. Dalam kondisi berjalan seperti itu, selesai subuh sampainya waktu duha. Betapa jauhnya itu, tak tertinggal rakaat pertama. Kalau ibadah hari ini disandarkan kepada jarak, wajar awak tak mau melakukan sholat berjamaah ke masjid dengan alasan jauh. Sejauh mana lah? Kalau ibadah disandarkan dengan waktu, iya kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu, bukankah hari ini kalau ditanya orang sering beralasan tidak ada waktu? Awak ini kadang-kadang terlalu STM masalah ibadah. STM itu sibuk tidak menentu. Entah apa dan awak sibuk kan. Orang selesai sholat masih bisa berzikir membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Apa itu saking sibuknya? Tidak sibuk lagi sibuknya. Allahumma antas salam lantas jalan. Tidak sempat berzikir. Kalaupun berzikir laju minta ampun. Subhanallah dipotong duaan. Apa kata malaikat? Muak malaikat menengok. Ini zikir apa pun tidak usah dicatat, muak aku menengok.
Alhamdulillah. Wah, elok-elok lah, jangan seperti orang dikejar-kejar oleh waktu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasul sendiri tidak tinggalkan sajadah beliau sebelum selesai 7 macam bacaan zikir. 7 macam Pak, baru beliau meninggalkan sajadah beliau. Itu pun dilakukan dengan tertib teratur tumak nina. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Awak kan tak disuruh pula berleha-leha betul. Subhanallah, kalau kayak gitu sholat isya subuh baru pulang Pak. Kaum muslimin itu masih syukur dia sholat. Ada orang hari ini rela meninggalkan ibadahnya lantaran waktunya. Kenapa Bapak tidak sholat zuhur? Bukan tidak mau sholat zuhur Pak Ustadz. Masalahnya kalau zuhur ini siangnya masih sibuk awak. Memang iya Pak Ustadz, kalau zuhur ini minta maaf sibuk tak. Saya kan punya buku di jalan tuh Pak Ustadz. Kalau zuhur ini memang banyak orang melanjut. Asar lah Pak. Asar bukan tidak mau Pak Ustadz. Masalahnya baju awak kotor. Tahu lah Ustadz, kalau baju kotor ini kan tidak usuk awak sholat. Kalau secara logika diterima tuh Pak, karena yang mengajarkan seperti ini adalah syaitan. Kalau begitu maghrib lah Pak, mungkin maghrib sudah sampai di rumah, bukan tidak mau sholat Pak Ustaz. Maghrib kan baru sampai di rumah, awak baru siap mandi, tak terkejar tuh Pak Ustaz, terkejar. Nanti awak pergi ke masjid awak pulang. Isya lah Pak, nah Isya Pak Ustaz itulah karena terlalu capek tertidur di muka TV. Subuh lah Pak. Subuh kenapa Ustaz awak tua-tua ini sakit badan pelamit jago. Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Itulah akibatnya kalau ibadah disandarkan dengan waktu. Ibadah jangan disandarkan ada tidaknya orang. Ibadah jangan disandarkan dengan jarak. Ibadah jangan disandarkan dengan waktu. Ibadah disuruh Allah, sandarkan kepada Allah. Mengapa awak tadi sholat isya berjamaah? Itu akan ditanya besok di kampung akhirat. Setiap ibadah yang kita lakukan hari ini disoal besok di kampung akhirat. Mengapa Bapak Ibu sholat isya berjamaah? Jawabannya kata ulama yang diterima Allah cuma satu. Selebihnya dibuang. Apa itu? Karena itu perintah Engkau ya Allah. Bukan karena rumah dekat ke masjid. Iya kalau dekat, kalau jauh berarti kau tinggalkan ibadah ini. Bukan karena banyak orang, berarti kalau orang tak ada kau tinggalkan ibadah ini. Bukan karena saya punya waktu lapang, kalau engkau waktu yang sempit berarti kau tidak akan beribadah. Tapi kalau karena Allah tak mungkin Allah tak ada. Kenapa engkau lakukan ibadah ini? Karena engkau menyuruhnya ya Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, kalau begitu biar aku yang memberi pahala. Kalau disandarkan kepada orang, kata Allah, mintalah kepada orang yang engkau sandarkan itu hari ini. Aku berlepas diri dari ibadah yang engkau lakukan. Maka hati-hatilah mengerjakan sebuah ibadah. Betul-betul sandarkan kepada Allah. Subuh besok, kenapa kita sholat subuh? Karena saya pengurus masjid. Kalau berhenti jadi pengurus, berhenti sholat subuh. Banyak orang begitu Pak. Awak tak sholat subuh itu Pak Ustaz, ngapa awak berhenti? Kaum muslimin yang berbahagia, maka sandarkan kepada Allah. Mengapa saya berinfak? Karena Allah menyuruh saya berinfak. Mengapa saya puasa di bulan Ramadan? Allah menyuruh saya berpuasa. Kalau begitu kata Allah, sini di pahalanya. Karena engkau mengerjakan perintahku karena aku. Cara seperti ini Bapak Ibu namanya yufaqihu fiddin, memahami agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan hidup untuknya dunia akhirat, Allah pahamkan ia tentang agama. Berat lagi ngerjakan ibadah kalau sudah seperti ini. Ini perintah Allah, jauh dekat tuh Pak.
susah, mudah rasanya, berat, ringan. Kenapa? Sandarannya kepada Allah. Bahkan supaya awak bersegera mengerjakannya, disambung dengan ayat tersebut. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum, yang sudah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Allah bongkar, ku jadikan kalian, kata Allah, bukan untuk sembarang jadi-jadi saja. Kalian ku jadikan ada tugas utama, kata Allah. Apa itu? Ibadah. Allah jadikan awak badan ini, sebenarnya badan kau untuk ibadah dalam arti yang luas. Allah jadikan hari ini kesempatan untuk hidup. Kesempatan itu sebenarnya untuk ibadah. Allah jadikan awak hari ini sehat. Sehat ini sebenarnya untuk ibadah. Cuma kadang-kadang manusia ini sudah sakit baru mau beribadah, sudah mati baru beribadah. Kalau sudah sakit, oh mak pak, tanyalah orang sakit. Saya lama dulu kerja di rumah sakit, Pak. Apa keinginan Bapak kalau disehatkan Allah? Awak Pak Ustadz kalau seandainya sehat, nah, kan rajin awak beribadah Pak Ustadz. Awak rajin ke masjid. Tolonglah doakan Pak Ustadz supaya aku sehat. Aku janji ke Pak Ustadz, janji. Kadang janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, Pak. Kata niati. Orang kalau sudah sakit, oh keinginan ibadahnya luar biasa. Padahal Allah ciptakan hari ini sehat supaya untuk ibadah. Besok kalau sudah sakit tak bisa lagi. Ibadah yang awak lakukan sewaktu sehat tidak dilakukan sewaktu sakit, dihitung tetap berjalan ibadah itu. Apa tidak sayang Allah sama awak? Tidak awak kerjakan ibadah itu karena sakit, tetap dihitung dikerjakan. Kalau waktu sehat dikerjakan. Seperti orang pensiunan PNS awak di hadapan Allah. Sakit gaji jalan terus. Anda mau itu? Anda mau juga? Kalau sudah sakit Pak, oh bunyi napas apa tuh Allah bunyi. Dah lama Bapak sakit? Dah 3 bulan Pak Ustaz. Saya mau mendoakan Bapak. Tunggu sebentar Pak Ustaz, aku nak ke toilet. Allah bunyinya Pak. Bagaimana kalau sudah berpulang besok ke rahmatullah? Ujungnya pasti penyesalan Bapak Ibu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, Allah ingatkan kepada awak yang sudah menjadikan kamu. Hari ini kalau Allah berikan awak harta, tujuan Allah memberinya jelas Pak. Bukan sekedar beri hendak. Bagaimana harta itu untuk ibadah kepada Allah. Kalau mencari orang kaya tak payah deh Bapak Ibu. Bejibun orang kaya beribu Pak. Tapi yang mau mengorbankan sedikit hartanya untuk ibadah, langka Pak. Kaya raya mau mengajak ustadz ke sebuah daerah, langka. Saya tidak memuji ustadz mungkin. Tidak. Bolehlah dicari Pak, kumpulkan 100 orang kaya, mau dia membawa ustadz kok, pakai mobil, makan di jalan. Kalau beko babungkui puluh makanan pulang lewat. Iya ada tuh. Beko salah soboi puluh apa? Mudah-mudahan lah ya. Langka tuh Pak. Padahal inilah yang besok awak sesali di kampung akhirat. Robbi ya Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kayak ginilah bentuk kematian itu, tundalah kematianku walau hanya sesaat. Fa as-saddaqo, aku akan bersedekah. Wa aku minas solihin, berusaha menjadi orang soleh. Nah, sesal dahulu pendapatan ini, sesal kemudian tak berguna. Jadi apapun hari ini, kehidupan dan sarana kehidupan yang dibuat Allah untuk awak, tujuan Allah jelas, supaya awak beribadah. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir ini bukan selesai ceramah. Copet kalau tanya mah. Jangan buruk sangka dulu, kami ini jauh dari Pekanbaru Pak.
Masa 5 menit ceramah langsung turun? Kalau perlu dia kena pulang-pulang awak. Sanggup Bapak Ibu? Saya yang tidak sanggup. Apa Ibu iyo tinggal duduk sambil makan roti? Ampun keluar ya matung Pak. Ceramah tak lama sampai selesai saja. Selesai ceramah, selesai acara awak. Kan tak lama. Yang ketiga, yang terakhir, pelajaran dari ayat yang awak bacakan. Allah katakan la'allakum tattaqun. Allah suruh awak beribadah. Allah sebut sebab kamu wajib beribadah karena Allah yang menjadikan awak dan sarana kehidupan. Terakhir Allah sebut tujuan ibadah itu. Bukan sekadar ibadahlah kalian. Tidak ada Pak. Allah katakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia, paling sukses, paling berjaya dalam hidupnya siapa mereka? Ukurannya bukan karena awak hari ini menjadi orang kaya raya, sukses. Enggak. Pala tanda orang beriman, suka dan duka hanya mainan, miskin dan kaya hanya cobaan, hidup ini hanya pinjaman. Mantap suara Ustaz menyanyi. Saya menyanyi yang mantap mengaji. Saya pernah mengaji Pak waktu jadi murid masjid dulu. Saya tinggal dulu di Masjid Bagus Salam Pekanbaru. Lalu mengajilah saya sebelum maghrib, menunggu-nunggu jamaah. Dulu kaset belum ada. Mengajilah kami. Selesai sholat maghrib datang pengurus. Zal, iya Pak. Waan nama ngaji tadi. Kebetulan pengurusnya orang Sumbar. Iyo Pak Ambo. Saya sendiri orang Melayu Pak, tapi bisa bahasa Minang. Iyo awak Pak, awak Ambo nama ngaji. Mulai besok pagi ang jangan ngaji lendak. Ngapa Pak? Ang memberhasilkan iku aja, ndak usah ang mengaji-ngaji, boleh? Mengapa ndak boleh Pak? Ang mengaji untuk ujian karana. Mak buruk suara oleh Pak. Kira begitu loh Pak. Kesuksesan awak ini ukurannya bukan kaya loh Bapak Ibu. Sekaya-kayanya awak kalau sudah meninggal dunia ditinggalkan dan ditanggalkan. Sama pelayanan panitia Masjid Al-Mukarramah nih Pak kepada jamaah masjidnya ini. Sama, tak ada yang mentang-mentang. Mentang-mentang orang kaya mandinya pakai shower. Orang miskin pakai gayung wear. Ya sama. Sama-sama pakai gayung. Sama-sama dikafani dengan kain kafan. Mentang-mentang kaya pejabat tinggi, kainnya harus kain sutra 7 warna kayak pelangi. Enggak ada Pak. Kain putih 4 lembar lebih kurang. Sholat sama-sama 4 takbir. Mentang-mentang orang kaya 7 takbir. Orang biasa 4, orang miskin benar kampung kedua jadilah. Kendaraan yang dinaiki sama-sama ambulan C. Iramanya sama, naik orang kaya ditekannya gitu. Bunyinya sama. Naik orang miskin itu juga bunyinya. Tidak ada yang mentang-mentang naik orang kaya lalu dia ketawa. Sama semuanya Bapak Ibu. Tidak ukuran kesuksesan. Mana ukuran kesuksesan awak hidup di muka bumi ini? Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia, paling sukses, paling berjaya, paling berhasil dalam hidup ini di antara kamu ini, kata Allah, mereka yang sudah sampai ke derajat takwa, dan itu bisa diperoleh dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau ingin menengok orang yang sudah mencapai derajat takwa, tengoklah ibadahnya. Makin banyak ibadahnya, makin elok ibadahnya, makin rajin ibadahnya, tanda dia menuju ke jenjang takwa. Takwa tidak diukur dengan ibu tidak keluar rumah
diam saja di rumah. Ibu tidak ke pasar? Enggak. Kenapa? Ibu telah menjadi orang bertakwa. Rasul saja pergi ke pasar, masa ibu tidak ke pasar? Masalahnya perempuan bertakwa artinya di rumah, Pak Ustaz. Dia lakinya yang menjemur kain, lakinya yang ke pasar. Sekarang kan ada begitu tuh Pak. Bini di rumah saja Pak. Lakinya yang ke pasar, lakinya menjemur kain, lakinya yang memandikan anak. Bini diam saja. Ya bininya lah menjadi orang bertakwa. Apa yang buat bentuk itu dulu Pak? Ada ibu-ibu menunduk terus jalan. Kenapa ibu itu menunduk terus? Ialah menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan tidak ada puso di mukunya Pak. Itu takwanya di bawah ban dia jadi. Ingin menengok takwa tidaknya seseorang, tengok ibadahnya. Itu sesuai konsep Al-Quran. Beribadahlah kamu yang sudah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan ibadah, kembali ke perintah pertama, yang engkau lakukan itu engkau menjadi orang bertakwa. Kalau ingin menengok takwa tidaknya seseorang, tengoklah kemampuannya menjaga ibadahnya. Baik wajib atau sunat, sendirian atau berjamaah. Tapi Bapak Ibu, awak manusia ini menanggapi perintah ibadah itu kan macam-macam tipenya. An-nasu ajnasu. Manusia itu berjenis-jenis. Kepala yang sama hitam, hati berbeda-beda. Begitu pula menanggapi perintah ibadah. Wahai manusia, ibadahlah kepada Allah. Macam cara manusia menanggapi ini. Satu, ada manusia itu begitu dapat dia perintah ibadah, langsung dikerjakan, dilakukannya. Bahkan makin hari makin baik, makin hari makin elok. Kalau seperti ini luar biasa nih Pak. Ini tipe manusia khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa mereka? Man qala umuruhu, dipanjangkan usianya, wa hasuna amaluhu, makin elok amal perbuatannya, makin elok ibadahnya, naik terus. Kalau bisa seperti ini luar biasa. Cuman yang seperti ini rata-rata bukan awak. Ini tipe ibadah para rasul. Para rasul terdahulu, situasi kondisi kehidupan di sekelilingnya tidak menyebabkan ibadahnya itu turun, tidak menyebabkan ibadahnya itu terpengaruh lentur dan luntur. Enggak. Bagaimanapun situasi kehidupan, yang namanya ibadahnya kepada Allah tetap naik. Para rasul, umpamanya kaya, ada orang waktu miskinnya taat kepada Allah, tapi kalau sudah dirubah Allah sedikit, berubah penampilannya, berubah ibadahnya. Dulu waktu miskin, usuknya berdoa berlinang air mata. Ini setelah kaya raya, sudah punya sawit, sarang duit, rupanya berdoa sama Allah. Kejadian di zaman Rasul, ada seseorang namanya Sa'labah. Dia datang kepada Rasulullah karena ditengok Rasulullah, Sa'labah ini lain dari yang lain Pak. Begitu sudah sampai ke masjid, sholat langsung pulang, tak sempat lagi berzikir. Lalu dipanggil Rasul, kenapa kau langsung pulang? Ya Rasulullah, saya cuma punya satu lembar pakaian. Kalau saya lama-lama di sini, istri saya sedang menunggu nak ibadah pula. Pakaian cuma ini ya Rasulullah. Ya Rasul, doakanlah kepada Allah supaya Allah memberi aku sedikit rezeki. Kata Rasul, wahai Sa'labah, lepas dari sahih dan dhaifnya kisah ini, yang penting kita ambil hikmahnya sebagai padi ulama. Sa'labah, nikmat sedikit yang engkau syukuri lebih baik daripada banyak tapi engkau kufuri. Besoknya dia minta lagi sama Rasul. Besok minta sampai 3 kali. Rasul adalah orang yang tidak suka menolak permintaan walaupun bantuan beliau sebesar kuku kambing. Lalu Rasul memberinya seekor kambing yang sedang hamil. Singkat kata, singkat cerita, beranak pinak, banyaklah usaha apa kambing. Mulai Sa'labah lentur-luntur ibadahnya. Dulunya dia itu zuhur sebelum waktu sudah datang, sekarang sudah mulai di akhir waktu.
Kemudian besoknya zuhur tak ikut lagi berjamaah, asar saja lagi. Karena kambingnya makin lama makin banyak. Besoknya zuhur dengan asar tak ikut. Besoknya maghrib sudah tidak ikut. Besoknya cuma isya dengan subuh. Besoknya subuh lagi. Besoknya sekali seminggu. Datang kewajiban zakat. Salabah tidak mau memberi dengan alasan ini bukan harta milik saya, ini harta hadiah saja. Harta hadiah tak ada zakatnya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Celakalah Salabah. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau Rasul mengatakan itu langsung terjadi. Akibatnya kan penyesalan. Abu Bakar, Umar, Utsman tak ada lagi yang mau menerima zakat Salabah. Wahai Salabah, kata sahabat, Rasul saja menolak bentar lagi kami. Nah, kaum muslimin yang berbahagia itu manusia. Kalau Rasul naik terus. Ada kaya Rasul? Ada. Nabi Sulaiman alaihi salam itu Bapak Ibu orang yang kaya raya. Saking kayanya Nabi Sulaiman alaihi salam, kekayaan yang diberikan Allah kepada Sulaiman tidak akan diberikan Allah kepada seseorang, baik sebelum Sulaiman diutus atau sesudah Sulaiman diutus. Saking kayanya Nabi Sulaiman, harta bendanya ini nih, dinding-dinding istananya ini, emas, perak, ini intan berlian. Kok bisa Pak Ustaz? Yang membangunnya bukan manusia saja, para jin pun takluk di tangan kekuasaan Sulaiman. Bisa memerintahkan jin, bisa menguasai angin. Jadi kalau Sulaiman ingin ke sebuah tempat, dia cukup memanggil angin. Wahai angin, terbangkan aku. Bisa mengerti bicara hewan, binatang. Luar biasa kekayaan Sulaiman. Bahkan pernah Nabi Sulaiman ini disogok oleh raja lain tapi tidak terima oleh Sulaiman. Ratu Balqis, penguasa negeri Sabah. Nabi Sulaiman menyerukan agama Islam kepadanya. Lalu dia menyogok Nabi Sulaiman dengan emas permata. Kata Ratu Balqis, bila Sulaiman menerima, berarti dia manusia biasa. Bila dia menolaknya, berarti dia manusia luar biasa. Dia betul utusan Tuhan. Apa yang terjadi? Ternyata Sulaiman menolaknya. Bapak Ibu, rupanya sogok menyogok ini sudah ada sejak dulu. Jadi kalau sekarang sogok menyogok udah ketinggalan zaman. Nggak usah ikut lagi. Jangan tersinggung ini yang akan menyogok. Ar-Rasi wal murtasi finnar. Orang yang memberi dan menerima tempatnya di neraka. Rasukan. Kalau begitu Pak Ustaz tidak usah diterima. Ada yang minta tolong Pak Ustaz, tolong dia dengan doa dan nasihat. Lurus-lurus saja niat abang. Nanti mudah-mudahan Allah sampaikan. Adapun duit ini abang sedekahkan kepada janda yang di situ. Bukan janda yang cantik ya. Itu janda yang miskin di situ. Dia anaknya ada 7. Suaminya meninggal dunia. Orangnya sangat miskin. Serahkan sana, minta doa. Mudah-mudahan Allah kabul. Itu serahkan kepada masjid itu. Itu kebetulan lampu WC-nya mati. Kalau Bapak berumpama ini yang belikan. Lebih baik itu lagi. Nah, kembali kepada masalah awal sekarang ini. Bapak Ibu yang berbahagia, bahkan Nabi Sulaiman itu saking kayanya dibawanya Ratu Balqis itu jalan-jalan ke taman istana. Nampak Ratu Balqis itu sungai. Mak, sungai. Diangkatnya kainnya. Takut basah. Kata Nabi Sulaiman, tidak usah diangkat. Ini bukan sungai, ini kaca. Awak sedang berjalan-jalan di atas kaca selebar lapangan golf. Itu kayanya Nabi Sulaiman. Turunkah ibadah Sulaiman? Ya. Sayang 1000 sayang. Orang kaya sedikit cuma baru kayanya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman juga kaya, tapi dia rajin sembahyang. Jadi bagi orang yang hari ini dianugerahi kekayaan, jangan terlalu silau dengan kekayaan awak. Tidak ada apa-apanya itu ketimbang kayaan Nabi Sulaiman.
Awak banyak juga yang mobil di rumah Pak, tapi kredit semuanya. Nah, nggak usah sok-sok. Pak Ustadz, mungkin karena kayanya. Coba kalau seandainya miskin. Ada nabi yang miskin. Siapa itu? Nabi Isa alaihi salam. Dalam syairnya pernah bermada, bila aku tidur, kata Nabi Isa, yang menjadi tikarku bumi yang terhampar. Awak alhamdulillah tidak ada berbaring di atas tanah. Ya enggak Pak? Sedikit banyaknya ada juga lah kasur di rumah, walaupun tipis. Ada juga. Ada yang semeter tinggi kasurnya Pak. Di rumah saya tidak ada Pak. Ini mahal. Nabi Isa tidak ada kasur. Yang menjadi atapku bumi, langit yang terbentang. Tak punya rumah. Yang menjadi bantalku kedua telapak tanganku. Awak, kalau saya tengok-tengok muka Pak, banyak bantal di rumah. Makin banyak usia, makin banyak penyakit, makin banyak bantal disuruh dokter. Bapak kalau sering vertigo, kepala agak pusing, tinggikan kepala dari dada. 3 di kepala, 2 kiri kanan, 2 di kaki. Nabi Isa tidak ada. Itu kalau seandainya alasan awak karena miskin hari ini, tak berkurang ibadahnya dengan kemiskinannya. Kuatlah Nabi Musa alaihi salam. Rugi hari ini orang yang punya kekuatan sampai memegang daerah tertentu. Ini orang bagak di negeri itu Pak Ustaz. Solat tak dia? Tak solat. Rugi dia ini. Nabi Musa kurang apa kuatnya? Pergi Musa ke pasar Kipti, jumpa orang sedang bertengkar. Yang satu mau mengalah, yang satu melawan. Kata Musa, aku tampar kau nanti. Kata orang itu tampar. Kira-kira begitulah Pak. Lalu Musa memberikan pelajaran menampar orang itu dengan tangan kiri, enteng. Kisah ini ada dalam Al-Quran. Musa menampar orang itu dengan tangan kiri, menunjukkan tidak serius Pak. Hanya sekedar memberikan pelajaran. Apa yang terjadi? Orang itu tumbang di tempat, mati di situ. Baku kuatnya Musa. Tidak sempat diantar ke rumah sakit, mati. Untung Musa tidak ada hari ini. Kalau sampai hidup Musa gini Pak, tidak ada gunanya ring-ring tinju. Nitesan sih kok kau kata tumbang mati. Terus nih, ini kau kata Musa mati. Iya. Berkurangkah ibadah Musa? Naik terus. Mungkin karena kuat ya Pak Ustaz. Ada Rasul yang lemah dan sakit. Nabi Ayub alaihi salam terbaring lama, sakit sampai dibuang oleh masyarakatnya keluar daerah. Istrinya cuma yang menolongnya, Siti Rahmah tersebut. Berkurang ibadah, naik terus. Jadi tidak ada alasan hari ini kalau seandainya situasi dan kondisi menyebabkan ibadah awak tertinggal, lentur atau belum. Ada orang ibadah naik terus, tapi itu rata-rata para rasul. Yang kedua, ada tipe manusia ini menanggapi seruan ibadah itu, dia tidak naik ibadahnya, tapi juga tidak turun ke bawah, rata-rata air, datar saja. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Datang seseorang kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang akan mengantarkan aku ke dalam surga. Apa jawaban Rasul? 3 nih Pak. Pertama kata Rasul, kau dirikan sholat, kemudian kau bayar zakat, kemudian puasa kau di bulan Ramadan. Hanya itu ya Rasul, hanya itu. Tak ada disebut Rasul ibadah sunat tuh Pak. Orang itu pun pergi. Begitu orang itu pergi, Rasul mengatakan kepada sahabat yang tinggal, kalau orang itu mengerjakan sesuai dengan perintah tadi, ia akan dimasukkan ke dalam surga. Datar. Tapi menjaga tetap stabil ini pun payah. Awak dipengaruhi oleh keinginan dan nafsu. Yang seperti itu para malaikat, nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini selalu berzikir, bertasbih, mengingat Engkau ya Allah.
datar saja, tidak turun para malaikat. Nah, yang nomor 3 ini kalau bisa jangan. Nomor 3 ini kalau bisa jangan. Ini tidak ada hubungannya dengan nomor sekarang nih Pak. Awak mengaji nih ya. Kalau bisa memang nomor 1 naik terus ibadah. Nomor 2 daripada enggak jadi juga lah. Tapi kalau bisa jangan nomor 3. Yang mana yang nomor 3? Yaitu ibadah orang munafik. Ibadah Rasul naik, ibadah malaikat datar. Ibadah nomor 3, ibadah orang munafik turun terus. Orang munafik itu ibadahnya ukurannya cuma imannya Pak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebahagian manusia kata Allah mengatakan kami orang beriman kepada Allah dan hari kemudian, wa ma hum bimumin. Mereka tidak orang beriman. Kenapa? Tidak nampak ibadahnya sehari-hari. Tidak nampak ibadahnya sehari-hari. Nah, orang munafik, al-munafik fi darkil asfal minan nar. Orang munafik itu mendaratnya besok di kerak-kerak neraka paling bawah. Kalau bisa jangan. Jangan yang nomor 3, orang munafik. Ya boleh Pak ya. Ibadah kan ya Pak, tidak ada hubungan di luar sana. Tapi kalau Bapak mau hubung-hubungannya terserahlah, tidak ikut. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, awak yang mana Pak Ustaz? Awak manusia biasa ini, inilah yang terakhir ini, yang nomor 4 ini. Ibadah awak ini Bapak Ibu kadang naik, kadang turun. Kadang rajin, kadang malas. Kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Kadang sholat, kadang awak menunggu sholat, kadang ditunggu oleh sholat. Kadang royal 100.000, 200.000, 1.000.000, 2 juta. Kadang perhitungannya minta ampun. Lewat kotak infak ditengok ibu tuh isi dompet. Sebelum ditariknya pertimbangannya ada 2. Pertama yang paling kecil. Mana duit yang paling solid, paling kecil. Ini 2.000. Diambilnya langsung, enggak, pertimbangan nomor 2. Apa itu? Yang paling buruk. Rupanya 2.000 ada 4 lembar. Mana yang paling lunak benar? Oh. Duit baru tuh Pak kalau dimasukkan kotak infak melayang gitu. Kalau duit buruk tidak betulang aja Pak. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kadang awak khusyuk minta ampun. Sampai-sampai ada seorang ibu mendengarkan senandung imam tersebut membaca ayat, keluar air mata ibu itu. Kan ada imam kadang-kadang suaranya itu bagus Pak, keluar dari hatinya yang paling dalam. Jadi kadang ada imam ini bagus suaranya tapi kita kurang khusyuk. Ada imam ini biasa saja tapi kita terasa khusyuk. Kata Rasulullah, sebaik-baik bacaan Al-Quran itu siapa? Orang yang kalau dia membaca Al-Quran terdengar dia itu takut kepada Allah. Terasa sama awak dia membacanya, dia takut sama Allah. Itu elok bacaan. Ada imam itu dibacanya ayat tentang dosa. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang yang terlanjur berbuat dosa, menganiaya dirinya sendiri, kata Allah, dia ingat kepada Tuhannya lalu dia memohon ampunan terhadap dosanya. Kata Allah, siapa lagi yang berhak mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berlinanglah air mata ibu. Ada masanya awak seperti itu, muncul khusyuk. Selamanya kah? Tidak selamanya. Ada masanya Bapak Ibu bukan air mata yang keluar, air ludah ibu itu yang keluar. Kenapa Pak Ustadz? Karena dia sholat sambil menghayal Allahu Akbar. Apa yang akan dimasak hari itu ya? Allahu Akbar.
Beko pasar. Allah Akbar. Belikan bawang sekilo. Allah Akbar. Tapi kalau ikan bawang sekilo mahal minta. Allah Akbar. Kalau begitu belilah ikan sorai. Ikan sorai agak murah. Itu digulai, digoreng atau diapa? Allah Akbar. Encaklah mungkin digulai, tapi gulai apa? Kalau gulai santan kolesterol, ancak gulai asam pode insya Allah bisa. Beli asam pode, kemudian aku kawannya ya perio atau toruang. Kalau perio memang lemak, tapi anak-anak tidak cukup pahit katanya. Kalau begitu toruang saja ya Allah. Toruangnya toruang apa ya? Toruang hijau atau toruang ungu? Toruang ungu kok untuk sambal. Allah, ancak toruang hijau nan bule atau nan panjang? Kalau bule itu nan bule adalah apa asamnya? Asamnya Allah Alhamdulillah. Asamnya asam kandis, asam belimbing, asam tomat. Kata orang kalau gulai koko coba sekali-kali asam durian dipotehkan seketek keluar ya ludah. Baru dia sadar, lah berapa rakaat? Kata malaikat catatan nambu lah 7 rakaat loh, jangan ditambah ya Lena. Tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu ini terjadi. Jangankan awak manusia biasa, imam manusia luar biasa Pak. Semua orang bisa menjadi makmum, tidak semua orang bisa menjadi imam. Imam pun bisa tersalah. Ada imam kadang-kadang yang seharusnya dia tahiyat awal, dia naik juga ke atas. Allahu Akbar. Seharusnya tahiyat awal nih. Kata jamaah subhanallah, kamu nyelosonnya Bapak. Iya, tidak tertutup kemungkinan. Awak kan manusia biasa juga, tak luput dari noda dan dosa seperti itu. Atau muslimin yang berbahagia, begitulah tipe ibadah awak ini. Padahal Allah sudah seru untuk melaksanakan ibadah di atas tadi. Nah, supaya ibadah awak ini kalau bisa, kalaupun tidak naik terus, paling tidak datar. Dan kalau bisa jangan menurun. Apa yang harus awak perbaiki, yang awak lakukan? Ulama menyusun ada 3. Yang pertama adalah hendaklah seorang manusia yang diserukan ibadah kepadanya itu, baik ibadah itu ibadah qalbiyah hati, ibadah badaniyah badan atau jasadiyah, ibadah lisaniyah ibadah lisannya, ibadah maliyah ibadah hartanya, apapun bentuk ibadah itu. Supaya ibadah awak ini bisa naik, paling tidak bertahan lurus, apa yang harus awak lakukan? Itulah hebatnya ulama. Ulama itulah yang menyusun ilmu-ilmu seperti ini. Di poinnya, apa itu? Yang pertama adalah hendaklah manusia yang akan melaksanakan ibadah itu mengetahui keutamaan-keutamaan ibadah yang bakalan dikerjakannya itu. Maka tidaklah Allah dan Rasul menyuruh satu bentuk ibadah kecuali Allah dan Rasul menyebut keutamaan yang bakalan awak terima. Namanya ilmu fadail. Sesudah itu baru Rasul menyampaikan ilmu masail. Rasul suruh kita beribadah, berwudu, disebut keutamaan. Baru Rasul ajarkan tata cara wudu yang benar. Maka ilmu fadail ini perlu awak ketahui supaya tersemangat mengerjakannya. Apakah Rasul mengatakan berwuduklah kalian, sholatlah kalian, berzikirlah kalian, berdermalah kalian, haji dan umrahlah kalian? Apa cuma segitu Rasulullah nyuruh? Carilah kalimat yang sependek itu, tidak akan ditemukan. Selalu Allah Rasul menyuruh dengan diikuti dengan fadailnya, keutamaannya. Apa yang awak terima sesudah itu disebut supaya awak tertarik. Contoh, Rasul menyuruh kita berwudu. Apakah Rasul berwuduklah kalian? Tidak. Rasul mengatakan dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Utsman bin Affan Dzunuraini radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man tawaddoa, siapa yang berwudu,
fa ahsanal wudu'a, mengelok-elokkan wudunya, berwudu dielokkannya wudunya. Kharajat khotoyahu min jasadihi, keluar dosa dari badannya. Hatta tahruja min tahti asfarihi, sampai keluar dosa itu dari bawah kukunya, kuku tangan dan kuku kakinya. Kalaulah seandainya dosa yang awak lakukan ini dalam bentuk air yang hitam, nampak air hitam itu keluar. Kata Rasul, tak kala ia membasuh mukanya, berjatuhan dosa dari muka seiring jatuh air ke lantai. Ia membasuh tangan, berjatuhan dosa dari tangan seiring jatuh air ke lantai. Cuman karena tidak nampak saja lagi, seorang mukmin digerakkan oleh keyakinannya. Yakin nawak kalau awak basuh muka jatuh dosa dari muka. Muka ini sumber dosa nih Pak. Mata ini 4 dosanya, hidung 1, mulut 15, terutama ibu-ibu. Oh, jangan tersinggung, hati-hati. Mata nih Pak, pernah awak istighfar, ya Allah ampunilah dosa mataku, langka dunia Pak. Ya Allah ampunilah dosa hidungku, hebat betul awak sampai mendetilnya. Awak cuma istighfar, entah dosa aku ampun. Nah sekarang Allah menyuruh kita beribadah. Ya tidak separah itulah. Matanya 4 dosa ini Pak. Memandang orang dengan tajam. Memangnya tak berdosa Pak? Berdosa. Mata hitam ibu masuk ke batang hidung, kata orang pasar, caliak buruk. Memandang dengan meremehkan, setelah dipandang seseorang pipi kanan naik ke atas secara spontan. Memandang dengan mengejek, setelah dipandangnya seseorang pipi kanan lari ke samping berbelok ke bawah. Memandang dengan syahwat lewat anak gadis umur 71, uak-uak maksudnya nenek-nenek, mengecil mata Pak. Lewat anak gadis umur 17, ibu kalau tidak percaya, lewatlah nanti di jalan itu. Lewat anak gadis, jangan tengok anak gadis itu, tengok apa-apa yang menengok anak gadis itu. Berguguran dosa dari muka tuh Pak. Apalagi mulut ibu, 15 dosanya ini. 15. Awak berkumur-kumur, keluar dosa itu dari mulut. Kalau begitu apa tidak tertarik awak melakukan wudu elok-elok? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah hurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku tuh besok tampil beda dengan umat lain di kampung akhirat, kata Rasul. Apa yang membedakan? Wajah mereka berseri, bercahaya, berkilau, kayak bawa lampu. Kenapa? Dibasuh di dunia dengan air wudu. Disebut Rasul keutamaannya. Selesai wak berwudu, pergi keluar rumah. Nah itu makanya sebaiknya berwudu dari rumah Pak, supaya nyambung yang ini. Rasul mengatakan, man kharaja min baitihi mutahharan, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci atau berwudu. Bukan berarti tak boleh wudhu di masjid, boleh. Bapak ibu menuju masjid, batal di tengah jalan, jangan balik dulu ke rumah, balik Pak. Itu kalau juga balik, udah. Batal di jalan, jangan pulang, langsunglah ke masjid. Di situ kan ada tempat wudhu. Sebaiknya berwudhu dari rumah, supaya dapat keutamaan ini. Man kharaja min baitihi mutahharan, siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan bersuci atau berwudu, ila sholatin maktubatin, niatnya pergi sholat berjamaah ke masjid. Apa pahala disebut Rasul? Berhenti ke hadis sampai di situ? Enggak. Disebut Rasul fadilahnya. Fa ajruhu ka ajril hajjalil muhrimin. Dia diberikan pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Anda mau awak itu?
Makanya sahabat saking yakinnya merangkak pun mereka datang. Merangkak pun mereka datang. Awak sakit sikit, kenapa tidak ke masjid? Pilek. Ujungnya itu yang tidak enak. Anis dulunya. Alhamdulillah lah bilang. Sampai di mana tadi nih Pak? Itu baru keluar Pak dari rumah. Bagaimana kalau Bapak menuju masjid melangkah? Oh, sahabat saking yakinnya mengecil-ngecilkan langkahnya. Hadisnya Pak Ustaz, man roha ilal masjidil jamaati, siapa yang melangkahkan kaki menuju masjid, fahuwatun tambu sayyi'atan, setiap langkah yang diayunkannya hapus satu dosa. Wahuwatun taktubulahu hasanatan, langkah kedua ditulis untuknya satu pahala. Wa tarfa'ud darajatan, langkah ketiga mengangkat derajat. Hitunglah berapa langkah dari rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitung bolak-baliknya lagi. Kalau kurang percaya rasanya, Pak Ustaz, kami tidak pakai langkah, sebagian kami pakai Honda sepeda motor. Itu saja putaran rodanya. Ini payah menghitungnya Pak Ustaz. Suruh bini masing-masing yang menghitung. Tidak mau awak itu. Masuk ke dalam masjid ini Bapak Ibu beruntung ini. Tamu-tamu Allah ini. Inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuhari fiha umaruha. Rumahku di muka bumi adalah masjid. Yang datang ke masjid tak sembarang orang, kata Allah. Mereka itu tamu-tamu. Rasul menyuruh kita memuliakan tamu. Sekarang Bapak Ibu diberi kesempatan menjadi tamu Allah. Dibiarkan Allah? Tidak. Allah akan memuliakannya Pak. Tahu awak keutamaan sah pertama ini, berebut awak ini. Lau ta'lamun nasu ma fin nada'i was safal awali thumma lam yajidu illa yastahimu lastahamu. Taulah mereka keutamaan menyenandungkan suara azan dan mendapatkan saf pertama, lalu mereka tak mendapatkannya kecuali harus mengundi dulu, pasti mereka melakukannya. Saking besar pahala di saf pertama ini. 3 profesi dalam masjid itu kalau bisa awak melakukannya, berebut awak. Tapi tengok kemampuan diri. Apa itu? Yang pertama menyenandungkan suara azan. Bagi bapak ibu yang lumayan, bapak ibu-ibu enggak, salah sebut saya. Bagi bapak ibu, azan mulai ibu subuh. Bagi bapak-bapak yang agak bagus suaranya Pak, sumbangkanlah menyenandungkan suara azan. Besok orang yang menyenandungkan suara azan itu lehernya paling panjang besok di akhirat. Kayak angsa Pak Ustaz. Enggak. Maksudnya Allah duluan menengok dia ketimbang yang lain. Karena sebaluh mana suara yang disenandungkan, makhluk-makhluk yang mendengarkan menyaksikan memberikan kesaksian besok. Apa enggak mau awak ikut di azan? Tapi kalau suara bagus, kalau suaranya bikin orang sakit hati, enggak usah. Kalau suara bagus azan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Madinah menurut saya. Padahal muak orang mendengarnya kadang-kadang. Azan lah. Tapi kalau akan membuat sakit hati orang dan takut orang ke masjid, tak usah azan Pak, cari amalan yang lain. Iku kadang awak dak tentu diuntung. Celakalah seseorang, kata pepatah Arab, yang tidak tahu kemampuan dirinya. Azannya, oh Tuhan, aturan mau orang ke masjid tak jadi ke masjid subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salat khairum
minan naum. As-salat khairun minan naum. Tak jadi orang kamu soji itu Pak. Disangku orang antum musoji yang azan. Berdosa apa jadinya. Makanya kalau katakan elok suara tak usah azan lagi, suruhlah yang bagus. Mungkin bidang awak yang lain, menghidupkan lampu awak, membersihkan tikar awak, azan tak usah awak. Ini ada pula kadang-kadang bertahan apa tu menjadi imam. Wah, awak imam tua di situ. Padahal anak muda yang banyak kuliah mahasiswa, mereka habis Al-Quran Pak, semua halatnya benar. Tapi karena awak merasa awak, tidak kata singgung ya. Banyak terjadi seperti itu. Wah, ini nyotolih imam Pak. Iramanya irama orang main wayang. Allah. Allahnya benar utah awak mana-mana. Alhamdulillahirabbil joget jemaah, apalagi belakang namanya komunitas Jawa. Berhentilah menjadi imam kalau begitu. Suruhlah orang lain. Termasuk di saf pertama ini berebut itu Pak untuk mendapatkan. Kalau tahu awak keutamaannya, apa awak meninggalkannya juga? Zikir selesai sholat ini luar biasa. Rasul tidak tinggalkan istighfar 3 kali. Rasul tidak tinggalkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila subuh dan maghrib beliau baca 10 kali. Zuhur, asar dan isya beliau baca 3 kali. Beliau tidak tinggalkan membaca Allahumma antas salam. Beliau tidak tinggalkan membaca Allahumma la mani aliman. Beliau tidak tinggalkan membaca ayatul kursi selesai sholat 5 waktu. Beliau tidak tinggalkan baca 3 qul. Beliau juga baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan kabirah. Kenapa demikian? Beliau paling paham keutamaannya. Awak yang membaca subhanallah Pak, diampuni dosa sekalipun sebanyak buih yang ada di lautan. Cuma dosanya dosa yang mana? Ulama hadis mengatakan dosa-dosa kecil. Tapi jadilah Pak, kalau setiap 5 waktu kan banyak juga terhapus dosa. Makanya subhanallah ini tanaman surga, ngucapnya elok-elok. Subhanallah. Jangan lagi seperti tadi subhanallah, 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 subhanallah. Jangan pula berleha-leha subhanallah, subhanallah. Ayo habis waktu dari itu Pak. Kaum muslimin yang berbahagia, ketahui keutamaannya, kita tertarik mengerjakannya. 1. Yang kedua adalah supaya agak istiqomah melaksanakan seruan ibadah kepada manusia tersebut. Ulama mengatakan, perkuat kepercayaan dan keyakinan tentang adanya hari-hari besok di kampung akhirat. Itu akan mempengaruhi rajin tidaknya seseorang beribadah. Tidaklah Allah dan Rasul berbicara tentang iman kepada Allah kecuali akan dikaitkan dengan iman kepada kampung akhirat. Kenapa demikian? Iman kepada kampung akhirat mempengaruhi imannya kepada Allah. Seperti ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir. Yang mau datang ke masjid Allah, membangun masjid Allah, membersihkan masjid Allah, meramaikan, merawatnya siapa? Yang beriman kepada Allah, kata Allah, dan beriman dengan hari akhirat.
awak hari ini tertarik melakukan pahala, mengejar pahala, berusaha menghindarkan diri dari dosa, itu sedikit banyak dipengaruhi oleh akhirat tuh, Pak. Kenapa Pak kerjakannya? Mudah-mudahan awak Pak Ustaz bisa masuk surga, kan? Kenapa Pak tak kerjakan dosa itu? Awak takut neraka, Pak Ustaz. Dipengaruhi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah ia bicara yang baik-baik, kalau tidak bisa baik lebih baik diam. Dikaitkan dengan hari akhirat. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, hubungkan silaturahmi dengan kerabat, datang mendatangi, kunjung mengunjungi. Selalu dikaitkan dengan hari-hari akhirat. Mempengaruhi. Ada hari Bapak Ibu awak besok terakhir di dunia. Hari apa itu? Hari dimasukkan ke dalam liang lahat. Ditutup. Malam pertama dalam kuburan. Ada masalah. Ada enggak, Bu? Adalah. Kalau sudah hari itu yauma yafirrul mar'u min ahihi. Hari itu kalau sudah datang, kata Allah, seseorang akan lari dari saudaranya, sedekat apapun hubungan. Wa ummihi wa abih, dari ibunya dan dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dari sahabat bahkan anak yang dikandungnya. Kalau sudah datang hari itu, likulli imri'in minhum yauma idzin sarlun yughni. Hari ini kata Allah orang akan disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Lu kata orang Jakarta, gua, kamu saya. Tidak ada cerita lagi. Namanya alam barzakh. Hari awak dimasukkan ke dalam kubur. Barzakh artinya penantian. 100 tahun, 200 tahun, wallahu alam berapa lamanya. Dan dalam kubur kebalikan dari di dunia. Kalau di dunia dulu hari awak hari lapang-lapang, tengok Pak ini lapang. Di akhirat hari bersempit-sempit. Jangankan untuk berdiri, duduk pun tidak bisa. Jangankan duduk, terlentang tidak memungkinkan. Diri ke kanan ke arah kiblat. Ada hari itu. Mati itu terlalu sakit di dalam kubur, terlalu sempit. Ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit. Ulama-ulama terdahulu dia bikin surau di kampung-kampung. Itu di dekat suraunya itu ada kuburan, Pak, tapi tidak diisi dengan mayat. Lubang kubur, kenapa Pak nampak? Ada lubang kubur dekat mihrabnya itu, Pak, kalau di kampung itu ditutupnya dengan papan. Kalau dia malas beribadah, dia masuk ke dalam lahan, ditutupnya sendiri. Lalu dia mengajarkan dirinya, kau berani seperti ini besok? Berani kau sendiri besok? Tak berani loh ya Allah. Dia pun keluar, rajin dia beribadah. Begitu orang terdahulu mendidik dirinya sendiri. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbun orang, tinggallah padan seorang diri. Harta dan anak serta menantu tidakkan dapat mengambil alih. Hanyalah amal dapat membantu dan doa dari anak yang soleh. Itu pun kalau anaknya soleh. Kalau anaknya salah, nah tidak. Itu baru alam barzakh. Hari awak dimasukkan ke kubur. Kalau itu tertanam di hati, tidak termotivasi juga melakukan ibadah. Hari awak dibangkitkan yaumul ba'ats, di mana wa akhrajatil ardu athqalaha, di mana hari itu bumi itu mengeluarkan apa yang dikandungnya, menyubur semuanya, termasuk manusia yang dari itu. Keluar awak di semua ini, bentuknya Pak Ustaz, masuk bentuknya sama.
keluarnya tidak sama. Ada besok macam-macam. Ada orang berjalan biasa, ada yang berjalannya susah, ada yang mukanya yang berjalan ke tanah, tapi ada juga yang dipayungi. 7 golongan manusia dalam hadis Bukhari akan mendapat perlindungan langsung dari Allah. Para malaikat memayungi kayak pengantin. Siapa mereka? 7 golongan. Antara lain pemuda yang rajin beribadah, antara lain orang yang berinfak dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak tahu, tidak dibicarakannya tuh. Antara lain orang yang sholat di malam hari lalu berlinang air matanya. Oh, orang ini besok dipayung di kampung Anda. Beda. Kenapa beda pelayanan? Hari ini kan beda ibadahnya. Wajarlah besok beda. Kalau tahu bahwa itu, apa tidak berburu bahwa melaksanakan perintah ibadah? Ya mulba'ar. Belum lagi besok Bapak Ibu hari awak diberikan kitab. Ada Pak Ustadz kitabnya? Ada. Ada yang diberikan dari depan, ada yang disorong dari belakang. Ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Kenapa berbeda? Beda ibadahnya. Besok awak dihisap satu-satu. Surah Yasin ayat ke-65. Satu-satu diqadi Rabbul Jalil. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, kami kunci mulut mereka. Hari ini tidak datang ke masjid, tidak datang ini dan itu. Ini bisa memberi alasan. Besok tangan yang akan berbicara, kaki yang menjadi saksi dari apa yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia dulu. Yaumul hisab, apalagi besok yaumul mizan, ditimbang seluruh amal. Makanya hari ini jangan suka mengenteng-entengkan amal. Mizan Allah itu tidak sama dengan mizan di dunia ini. Kalau sekarang kan diukur dengan besarnya, iya tidak Pak? Makin besar barang itu misalnya kan berat. Kalau besok tidak banyak amalan itu kecil, berat dalam timbangan. Jangan enteng. Kenapa? Rasul mengatakan sewaktu aku dimi'rajkan, aku menengok ke dalam surga. Dalam surga ada seseorang tengah menikmati kenikmatan surga. Dia pernah melakukan satu amal kecil, membuang kayu yang melintang di jalan. Berapalah waktu dan tenaga, tapi Allah masukkan dia ke dalam surga. Seorang perempuan Bani Israel diampuni dosanya lantaran menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Yang ditolongnya itu anjing. Ini kan lambang kebencian. Makanya orang kalau benci sama seseorang, anjing itu dan disebutnya. Jarang ibu tuh benci kepada ibu lain menyebut bunga. Dasar ibu bunga dahlia. Jarang. Daripada ibu bunga melur. Anjing lambang kebencian. Begitu bencinya orang sama anjing. Tapi Bapak Ibu diampuni dosanya kecilnya lantaran menolong seekor anjing. Hari apa baru tahu? Yaumul mizan, hari ditimbangnya amal. Yang pada akhirnya awak semuanya ini akan menempuh satu-satunya jalan menuju surga. Satu-satunya. Apa itu? Shiratal mustaqim. Kata Rasul, besok ada umatku menempuh jembatan bagaikan kilat yang menyambar di ghairi hisab. 70.000 mengangkat tangan ukasa. Ya Rasul, doakan aku supaya masuk. Kamu masuk ukasa. Di samping ukasa mengangkat tangan, saya ya Rasul, kamu sudah didahului oleh ukasa. Di depan Rasul di samping ukasa, kata Rasul didahului oleh ukasa. Awak hari ini nak nunjuk tangan pula? Tidak masuk tuh Pak. Tidak masuk level di ghairi hisab, tanpa dihitung, langsung sampai ke surga. Ada yang berlari. Kayak itu Pak Ustaz, kiro. Saya sendiri kan tidak menyaksikan Bapak Ibu. Saya begini nih Pak mati mayit dia tunggang langgang supaya Bapak Ibu jangan tidur. Boleh itu tujuan aku.
Itu pun mengantuk yo apa? Tapi usaha kelapa. Lalu keringin untuk ikut, katanya ada dapet jari itu deh. Ada yang berjalan biasa, Pak. Ada yang merangkak, yang paling banyak kata Rasul jatuh ke bawah. Apa anda tertarik awak melakukan ibadah kalau itu terbayang awak hari ini awak bagian yang kayak mana? Jangan-jangan awak bagian orang yang merangkak atau orang yang tersedak-sedak. Bino kan sampai nyebentuk ikut, Pak. Orang kenapa orang lagi ibadahnya elok, subuhnya selalu ke masjid? Apa kebentuk ikut awak subuhnya sekali sebulan Pak Ustaz? Tapi alhamdulillah yang di samping ampuku merangkak. Kenapa punya sekali setahun kau ikut ini? Kalau itu tertanam di hati, yang pada akhirnya besok sebahagian akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini memang baru cerita dan berita, Pak. Besok nyata yang saya sampaikan ini. Sebahagian orang dimasukkan ke dalam surga. Kenapa berbeda? Ibadah yang membedakan. Ini yang kedua, memperkuat keyakinan, kepercayaan kita tentang adanya hari-hari besok di kampung akhirat. Yang ketiga, yang terakhir, ini betul terakhir betul. Ini sudah ini ambil lagi Pak. Ini terakhir betul. Yang ketiga adalah apa yang harus awak lakukan supaya bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, paling tidak jangan turun, kalau bisa mendatar paling kurang. Yang ketiga kata ulama, hendaklah orang itu atau manusia itu mengingat kematian yang datang tiba-tiba. Entah kapan awak tidak tahu. Jangan terpesona dengan mudah, mati tidak menunggu tua. Memangnya harus tua dulu baru mati? Keluar nenek dan kakek dari pulau kuburan lalu awak tanya, nengok kuburan siapa nek? Nengok kuburan cucu. Duluan cucu dari aku. Seharusnya cucu menengok kuburan aku. Iko ndak aku menengok kuburan cucu. Dari mana Pak? Menengok kuburan anak. Seharusnya orang tua dulu meninggal baru anak. Menurut awak, menurut Allah kan enggak. Jangan terpesona dengan muda, mati tidak menunggu tua. Jangan terpesona dengan sehat, mati itu tidak ada syaratnya supaya sakit dulu. Sakit dulu baru mati. Banyak orang sehat mati Pak. Kejadian di rumah sakit Pak. Ibu itu terbaring sakit lama waktu menunggu. Dari cara atuk tu melayaninya, kakek ini sudah pulang ikhlas. Bininya tuh sakit. Mungkin doa Pak Kobibo lah bininya bukan mati. Tapi apa yang terjadi? Besoknya dapat kabar atuk tuh mati duluan. Dan keluar tuh nanti doa tuh hendak mati loh. Orang sedang bersepeda, kan ada yang mati di jalan Pak. Yang sedang senang, 1, 2, 3, mati. 1, 2, 3, mati. Mati atau senang? Sedang ceramah ada orang mati, tapi mudah-mudahan jangan kali ini. Tapi yang banyak itu waktu mendengarkan ceramah mati ya Pak Ibu tuh. Mudah-mudahan jangan. Kaum muslimin berbilang macam sebab yang jelas mati itu sekali juga datangnya tiba-tiba awak tidak tahu. Untunglah tidak diberitahu waktunya Pak. Kalau sempat diberitahu, stres awak. Iya kalau masih lama. Ibu meninggal 50 tahun lagi. Iyalah enaklah. Kenapa ibu tidak beribadah? Masih 50 tahunnya masih lama. Besok 5 tahun terakhir baru rajin beribadah. Roma Pak. Itu kalau 50 tahun. Kalau 5 bulan nih, ibu meninggal kata malaikat 5 bulan lagi. Malam itu nak akan tidur ibu ledo. Oh Tuhan, tinggal 5 bulan nih. Habis sebulan, tinggal 4 bulan nih ya Allah.
jadinya Pak. Sengaja tak diberitahu Pak, tak diberitahu waktu, tak diberitahu tempat. Kalau sempat diberitahu tempat, ibu meninggal, bapak meninggal waktu di masjid sampai mati tidak pernah ke masjid. Ya tak? Ibu bapak meninggal waktu di pasar sampai mati tidak ke pasar-pasar. Ibu meninggal sewaktu di pulang kampung sampai mati tidak pulang-pulang kampung. Kenapa tidak pernah pulang kampung? Beko kalau pulang kampung mati Pak Ustaz, itu sertifikat kematian kamu. Untuk tidak disebut caranya. Kalau disebut, ibu meninggal sewaktu jalan-jalan dengan suami. Sejak itu ibu tak mau jalan-jalan suami. Kata suami, yuk jalan-jalan, enggak ke bang, amat tengok bang. Mati sewaktu jalan-jalan dengan suami. Jadi siapa kawan aku, kata suaminya, carilah bini orang bawa jalan-jalan. Tapi karena Allah sangat sayang sama awak, tak diberitahu waktu, tempat dan cara. Tapi kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa, tiap yang bernapas pasti mati. Kalau itu awak tertanam di hati, tak akan awak tunda-tunda insyaallah. Makanya Rasul mengatakan sebuah hadis, "Iza qumta fi sholatika," bila engkau berdiri solat, fasolla, solatlah solatal muwadda, seakan-akan solat terakhirmu, seakan-akan besok pagi mati. Itu. Tapi mengingat mati ini yang mempengaruhi ibadah tidak sebarang waktu. Kalau sedang bekerja, tidak usahlah ingat mati pula Pak. Ibu nak memasak, tidak usah memasak. Beko mati, jadi masak. Nak bersihkan rumah, aku guna bersihkan rumah. Beko sebentar mati, jadi bersihkan rumah. Nak memperbaiki rumah sedikit, tidak usah diperbaiki. Beko sebentar mati, jadi diperbaiki. Nah, kita ambil pendapat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'idu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Engkau bekerja untuk urusan duniamu seakan-akan hidup untuk selama-lamanya. Timbul semangat. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau engkau beribadah untuk urusan akhirat, seakan-akan besok pagi mati, muncul khusyuk, timbul sungguh-sungguhnya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan memahami perkara ini, yaitu bahwa ibadah memang kebutuhan kita sehari-hari yang akan membahagiakan kehidupan besok dunia dan akhirat, mudah-mudahan kita terdorong, termotivasi untuk melakukan dan mengerjakannya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, amin ya rabbal alamin. Rasanya penyampaian ini baik, yang mendengarkan pun orang yang baik-baik. Yang terbaik, yang bisa memahami lalu mengamalkannya, berinsut dan berangsur tentunya. Adapun kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.